Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan sholiha. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sehat semuanya ya Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kebaikan-kebaikan ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua keluarganya mudah-mudahan dalam kebaikan dan mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang anaknya hari ini ujian atau sedang menempuh sekolah baru ya, atau pekerjaan baru atau apapun itu, mudah-mudahan juga Allah mudahkan, Allah ringankan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kebaikan-kebaikan untuk mereka semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya cintai ya, Masya Allah, alhamdulillah. Bahasan kita hari ini batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam mempercantik diri. Begitu ya kira-kira ya. Masya Allah. Kalau kemarin bahasannya kan tentang mahram, dan nyerempet bagian tentang mahram berarti adalah adab bagaimana kita bergaul dengan non mahram. Begitu ya Bu ya. Jadi kemarin kalau masih ingat bahasannya itu ada batasan-batasan kita ya terkait pergaulan kita kepada orang-orang yang bukan bagian mahram kita ya. Dan kita memang Masya Allah ya Bu ya, kalau Islam itu ya diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunanya untuk melindungi kita. Justru dengan syariah-syariah itu Allah meninggikan derajat kita, Allah melindungi kita, menjaga kita, bukan untuk menyusahkan kita. Ya, jadi jangan sampai nanti berpikir gitu ya, Islam itu apalagi kalau untuk perempuan ribet, repot, susah begitu ya. Ada yang berpikir begitu, berarti masih harus banyak belajar. Ya Bu, masih harus banyak belajar, masih harus banyak paham terkait dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita ya Bu ya melakukan batasan-batasan itu, melakukan dan mempraktekkan syariat-syariat Allah. Tujuannya adalah salah satunya kita ridho dengan apa yang memang Allah berikan kepada kita, ya Bu ya. Kemudian untuk hikmahnya melindungi diri kita, ya Bu ya. Kan banyak di sana ya Bu ya, di luar sana ya, orang-orang yang menjadi korban apa Bu? Pemerkosaan, pelecehan seksual gitu ya, dan sebagainya, sejenisnya, kejahatan-kejahatan yang sifatnya seperti itu ya. Salah satu sebabnya itu karena ya perempuannya yang tidak pandai juga menjaga diri ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang bilang gitu, itu mah emang laki-lakinya mau begitu gitu ya. Soalnya ada juga kasus orang yang pakai pakaian tertutup juga masih kena pelecehan ya. Nah, berarti kan dibalik ya, orang pakaiannya sudah tertutup saja, sudah terjaga saja gitu ya, sudah sedemikian rupa dijaga, masih kena pelecehan seksual, apalagi yang sengaja dibuka, kan begitu ya. Masya Allah. Makanya ada aturan-aturan Allah, selain daripada membedakan bahwa kita adalah seorang muslimah, berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya itu sudah langsung jelas gitu. Ya, bedanya itu sudah langsung jelas. Tampak tuh udah langsung jelas. Oh, kalau pakai jilbab, pakai hijab ya, itu adalah seorang muslimah. Ya, jadi nanti orang berlaku sama kita juga begitu. Berapa banyak itu ya Bu ya di luar-luar sana gitu. Kalau misalnya kita kalau nggak tahu kalau
yang beli sama dia itu orang muslim atau tidak gitu ya, itu tidak ada kehati-hatian gitu para pedagangnya. Tapi kalau ada ya orang tuh sudah jelas ngelihatin kita dengan jilbab kita, dengan pakaian muslimah kita gitu. Mohon maaf, saya tuh pernah Bu salah masuk ke toko gitu, ke warung makan. Ya namanya masih di sini-sini aja ya Bu ya, kan kirain ya sesama muslim gitu ya, sama-sama muslim. Ternyata ada waktu itu saya masuk, ternyata masuk tokonya non muslim gitu. Baru saya masuk, belum saya pesen apa-apa, belum duduk, itu orangnya sudah bilang begini, mohon maaf ibu gitu ya, kami tidak menyediakan makanan halal, katanya begitu. Iya, dari awal langsung saya disampaikan begitu. Mohon maaf ibu, kami tidak menyediakan makanan halal. Itu masya Allah, saya merasa ya dilindungi gitu, dan orang ini baik banget gitu, jujur gitu ya kan. Maksudnya makanan halal yang menurut agama kita, karena ya kan kita memakai jilbab gitu. Bayangin gitu ya, kalau kitanya nggak pakai jilbab kan mungkin dikira sama dengan kelompoknya mereka gitu. Nah itu salah satu keuntungan kita. Ya, iya, jilbab itu menjadi identitas kita, ya kan? Karena kalau kita nggak pakai jilbab, pakaian kita nggak pakaian muslimah gitu, kita keluar sana nggak ada bedanya sama wanita-wanita yang tidak muslimah. Ya, contoh ringannya saja begitu Bu ya, contoh kecil aja begitu gitu. Nah kemudian bagaimana? Kemarin sudah dijelaskan tuh ya, bagaimana batasan-batasannya terhadap orang-orang yang bukan mahramnya kita. Nah ada pertanyaan, Ustazah bagaimana kalau misalnya gitu ya, sama perempuan yang tidak muslimah, ya artinya sama-sama perempuan tetapi dia tidak muslimah. Nah sini ada jawabannya ya. Para ulama dalam hal ini yaitu madhab Hanafi, Imam Al-Haskafi ya, Al-Hanafi rahimahullah, beliau berkata gini, wa dhimmiyatu karrajuli al-ajnabi. Jadi perempuan kafir dhimmi itu kedudukannya sama seperti laki-laki bukan mahram gitu ya. Jadi sebaiknya kita menjaga, kalau ada misalnya kita ngumpul-ngumpul misalnya, kan tentu gak di masjid tuh Bu ya, ngumpulnya misalnya di suatu tempat, entah kita lagi reuni sama teman-teman kita ya kan, sama wanita misalnya, atau kita ngumpul sama teman-teman komplek yang kebetulan lagi arisan ya, kebetulan di situ ada yang tidak muslim gitu ya. Itu sebaiknya kita ambil pendapatnya Imam Hanafi ini. Artinya kita tetap menutup aurat gitu ya, tetap menutup aurat sebagaimana kita berhadapan dengan laki-laki ajnabi yang bukan mahram kita ya. Walaupun begitu Imam Syafi'i tetap memperbolehkan gitu ya, kalau misalnya ada wanita yang bukan bukan mahram bukan muslimah gitu ya, itu batasannya sama seperti gitu ya, sama seperti kita berhadapan dengan mahram kita yang laki-laki ya, mahram laki-laki lain gitu ya Bu ya, misalnya kayak paman kita gitu kan, kayak kakak kita, kayak adik kita gitu. Nah itu menurut Imam Syafi'i ya. Nah itu ibu-ibu boleh ngambil mana yang yang sep gitu ya yang memudah dan membuat kita tenang gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini, walaupun banyak hal gitu ya dalam masalah fikih gitu ya, kita tuh banyak ambil pendapatnya Imam Syafi'i ya, tapi kalau dalam hal ini saya rasa kita tidak kesusahan ketika kita menutup aurat sesuai dengan bagaimana kita dengan laki-laki ajnabi, begitu ya Bu ya. Nah kita masuk kemudian bagaimana dengan mempercantik diri ya Bu ya. Nah perempuan itu Bu memang secara fitrah dia senang dengan ya kan, mempercantik diri itu dia senang ya, membuat ya nampak cantik gitu, itu tuh senang dia. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri aja, itu emang udah kesenangannya begitu gitu. Makanya kadang-kadang gitu ya Bu ya, kayak gimana pun kondisinya kita, kalau misalnya suami kita bilang ih cantiknya istriku gitu ya, itu seneng aja gitu ya, walaupun
Ya kalau kita ngaca ya gini-gini aja gitu kan ya. Itu seneng. Pokoknya kalau dibilang cantik itu seneng perempuan itu. Maka mempercantik diri ya itu adalah fitrahnya perempuan. Senengnya perempuan begitu. Saya mah kayaknya nggak ini gitu ya. Udahlah nggak usah cantik-cantik gitu. Sebenarnya itu tuh kalimat yang nggak pas sebagai seorang wanita fitrahnya. Ada pasti alasan-alasan kenapa dia itu gitu ya Bu ya nggak mau memperindah atau mempercantik dirinya gitu. Mungkin karena faktor capek, lelah, banyak aktivitas pekerjaan rumah kan begitu ya, sampai nggak sempet gitu ngurusin dirinya gitu. Terus mungkin karena faktor ya macam-macam faktornya. Tapi kalau secara normal, secara ya kan fitrahnya perempuan itu ya siapapun dia pasti gitu ya punya kesenangan untuk mempercantik diri. Nah dalam Islam itu ada batasannya Bu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Pertama misalnya yang zaman-zaman sekarang ya banyak dilakukan oleh orang-orang atau anak-anak muda begitu kan Ibu ya. Tapi sebenarnya ini bukan muda, bukan tua, bukan zaman sekarang juga, zaman dulu juga sudah ada gitu ya. Adalah satu kasus mewarnai apa Bu? Berpakaian berwarna-warni dulu, bukan mewarnai rambut, ntar dulu tuh Pak, berpakaian warna-warni ya. Kan kadang-kadang ada tuh teman-teman yang gimana sih hukumnya pakai baju yang gitu ya, misalnya pakai baju warna merah, kuning gitu kan misalnya mencolok gitu ya. Terus misalnya pakai baju itu apakah harus hitam terus misalnya, atau apakah harus yang gelap terus gitu kan misalnya gitu ya. Nah kayaknya ibu-ibu dari jawaban saya udah kebayang, ketebak sama bagian saya gitu ya. Jadi kita itu yang namanya perempuan Bu tidak harus pakai yang gelap-gelap hitam terus tuh enggak gitu ya. Nggak harus pakai yang yang warna pekat terus itu enggak ya. Jadi memang sebagian di antara ulama gitu kan, mereka itu berpendapat ya bahwa pakaian perempuan itu sebaiknya adalah pakaian warna-warna yang seperti itu, warna-warna gelap, warna-warna yang tidak mencolok ya. Tapi apakah semua ulama ya mengatakan sepakat dengan hal itu? Ternyata tidak gitu ya. Ternyata tidak. Boleh bahwa kita memakai pakaian-pakaian yang berwarna misalnya gitu ya. Pernah ya suatu riwayat Abu Bakar nih berkata kepada kami ya kan, ada sahabat gitu ini cerita ya, bahwa Said dari Abu Ma'syar, Abad bin Al-Awam dari Said dari Abu Ma'syar dari Ibrahim An-Nakhai gitu ya, berkata kepada kami bahwa ia bersama Al-Qamah dan Al-Aswad ya, Al-Qamah dan Al-Aswad sama Abu Bakar nih Bu ya ceritanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menemui istri-istri Rasulullah SAW. Kemudian mereka berdua melihat istri-istri Nabi memakai mantel berwarna merah gitu ya. Mantel mereka berwarna merah, istri-istrinya Rasulullah. Kemudian Ibrahim An-Nakhai berpendapat bahwa berarti ya tidak apa-apa memakai celupan usfur ya, atau memakai warna merah gitu ya. Artinya ya, warna merah itu pernah dipakai oleh istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh enggak dipakai juga kita? Boleh kan begitu ya. Jadi Mujahid ya rahimahullah, beliau berkata annahum kanu la yarawna ba'san bil humrati lin nisa. Mereka para sahabat Nabi ini tidak mempermasalahkan perempuan memakai warna merah gitu. Artinya boleh aja, enggak masalah gitu. Ya, nanti hadisnya tuh banyak banget periwayatannya ya, tetapi dari periwayatan hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa misalnya tadi yang disampaikan warna merah itu banyak boleh. Kemudian warna hijau itu dari Ikrimah ya, juga boleh.
Kemudian ada juga warna hitam dan merah ya. Nah, ini yang beliau berkata, Sakinah radhiyallahu anha berkata, dakhaltu ma'a abi ala Aisyah fara'aitu 'alaiha dir'an ahmara wa khimaran aswada. Aku dan ayahku menjumpai Aisyah. Aku melihat Aisyah memakai baju pelindung berwarna merah dan kerudungnya berwarna hitam. Gitu. Jadi ini dalil-dalil Bu yang memperbolehkan nggak harus perempuan itu pakai warna hitam. Begitu. Paham ya Bu ya? Jadi pakai baju boleh saja. Yang penting nanti kaedahnya begini Bu, tidak tabarruj. Ya, tabarruj itu apa? Tabarruj itu salah satu makna tabarruj. Ya, kalau makna secara umum tabarruj itu gitu yang dikatakan oleh para jumhur ulama, tabarruj itu adalah memperlihatkan aurat. Ya, batasan aurat kemarin sudah kita bahas. Menampakkan aurat itu tabarruj. Kemudian makna luasnya lagi gitu ya. Mereka mengatakan bahwa tabarruj itu salah satu makna tabarruj adalah menarik perhatian, terlalu mencolok gitu ya. Jadi kayak misalnya pakaian mau warna merah, warna kuning, mau warna hijau gitu atau mau warna hitam gitu ya. Enggak apa-apa dipakai, tapi disesuaikan dengan bagaimana kebiasaan masyarakatnya. Begitu. Ya. Ada mungkin daerah-daerah yang mereka itu terbiasa kalau perempuannya keluar mereka pakai hitam, betul kan? Misalnya kayak daerah-daerah Arab tuh, setiap kali keluar mereka selalu pakai apa Bu? Abaya, pakainya hitam, gitu ya. Maka ketika ada perempuan yang dia memakai pakaian yang abayanya merah, tentu itu akan mencolok, ya, mencolok perhatian, kan begitu, ya. Atau misalnya itu kalau di Arab. Kemudian kalau di sini gitu, kalau di Indonesia itu misalnya wanita tuh terbiasa kok memakai warna-warna yang banyak begitu ya. Warna-warna yang banyak yang sepantasnya emang dipakai oleh orang Indonesia. Tapi mah rata-rata orang Indonesia sewarna seperti apapun gitu ya. Ya rata-rata nih saya bilang ya Bu ya, rata-rata ya. Pakaian yang digunakan, warna pakaian yang digunakan tidaklah semenyolok misalnya gitu, nggak sampai mencolok seperti kalau misalnya kita lihat di daerah India misalnya, betul kan Bu ya? Nah kalau daerah India kan misalnya pakai warnanya kontras banget ya, merah sama hijau misalnya, kuning sama apa gitu kan ya Bu ya. Kalau di Indonesia nggak sampai seperti itu gitu ya, padu padannya itu nggak seperti itu. Maka dikembalikan lagi masalah pakaian itu kepada kita ya, sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat. Yang penting syarat dia sebagai pakaian syar'i itu tertunaikan ya. Syarat pakaian syar'i itu seperti apa? Yang kemarin kita bahas, menutup aurat yang disepakati oleh para ulama semuanya, tidak nerawang, tidak ngebentuk badan, kan begitu, dan tidak menyerupai laki-laki, tidak menyerupai laki-laki, ya, berpakaiannya tidak yang laki-laki juga begitu, tidak menyerupai perempuan, ya. Jadi kalau kita mau pakai warna yang lain gitu ya, nggak harus itu terus, boleh berdasarkan para tadi dalil-dalil yang disampaikan oleh ulama. Kemudian ya Bu ya, walaupun misalnya kita nih nggak pakai henna, nggak berpacar ya kan ya, tapi kita harus tahu juga hukumnya gitu ya. Bagaimana hukumnya memakai henna ya Bu ya? Henna itu apa Bu? Kuku, pacar kuku gitu kan. Yang di henna itu bukan hanya kalau di Indonesia kan mewarnai itu biasanya mewarnai kuku aja ya Bu ya, sampai di batasan sini ya. Nah, kuku-kuku yang putih ini ya, tapi kadang-kadang orang di beberapa wilayah termasuk misalnya orang Arab, mereka kalau mewarnai kukunya itu bukan hanya di kuku aja ya, jari-jarinya juga ikutan ya, kayak orang kalau kita kecelup habis pemilu begitu kan ya, segini gitu ya. Mereka mewarnai ada yang ya semuanya dikewarnain semua gitu ya, satu sampai bagian yang dalam jari dalam juga gitu ya, atau ada yang sampai dipanjang-panjangin di area-area bagian jari-jarinya panjang gitu kan. Nah itu ada gitu kan
Ya, nah hukumnya bagaimana pakai henna gitu kan? Nah suatu hari ini cerita ya. Suatu hari ada seorang perempuan an-namra'ata madat yadaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang menjulurkan tangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan memegang sebuah kitab. Karena kalau di sana itu kan pakai abaya, pakai cadar ya Bu ya. Terus apa namanya? Rupanya mereka itu ada hijab, lagi ada hijab kan sama Rasulullah. Diulurkanlah kitab ini kepada Rasulullah gitu ya. Terus kemudian gitu apa yang terjadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menahan tangannya ya, menahan tangannya artinya nggak segera diambil ya. Perempuan itu bertanya, wahai Rasulullah, aku menjulurkan tanganku kepadamu dengan memberikan kitab, tetapi kamu tidak mengambilnya gitu ya. Terus kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak tahu ini tangan laki-laki atau tangan perempuan begitu. Kan kalau tangan laki-laki atau tangan perempuan kata Rasulullah. Kemudian perempuan itu berkata, ini tangan perempuan ya, karena ada hijab gitu. Kayak hijab bukan ada depan gitu ya. Jadi disodorin tangannya lewat hijab gitu. Teman Rasulullah tuh lama nggak diambil-ambil tuh gitu ya. Nah, begitu kok lama nggak diambil-ambil, ditahan gitu sama Rasulullah gitu ya. Terus ini perempuan tadi tanya begitu. Ya kemudian ya tadi katakan, kemudian Nabi bersabda begini, jika kamu adalah perempuan, ubahlah warna kukumu dengan henna gitu. Jadi biar ketahuan gitu kalau ini perempuan gitu. Ya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh begitu gitu. Ya, jadi kalau misalnya lagi ada di antara hijab laki-laki sama perempuan, kalau cuman kuku saja pegang kitab begitu Bu, kan ini nggak kelihatan di kuku, tangan kan bisa jadi mirip sama ya. Jadi nggak ada bedanya nih laki-laki apa perempuan gitu ya. Jadi kemudian Rasulullah, kalau kamu perempuan tuh ya kasih warna nih kukunya, tangannya gitu. Jadi itu dasar bolehnya pakai henna gitu ya. Apakah itu kemudian jangan bilang begini ya, apakah itu kemudian jadi sunnah Bu gitu kan ya. Tidak sampai pada derajat sunnah, tapi boleh gitu ya, mubah gitu, boleh pakai ini karena ada tadi asbabnya. Karena kalau interaksi model seperti itu nggak bisa gitu kan ya, membedakan tangannya laki-laki sama perempuan ya, maka sebaiknya dia pakai henna tadi gitu ya, boleh hukumnya ya. Tapi kalau ibu-ibu mau pakai henna di beberapa daerah di wilayah Jazirah Arab misalnya kayak di daerah Sudan ya, itu untuk perempuan yang sudah menikah gitu, itu dalam tanda petik ya wajib bagi mereka untuk pakai henna gitu. Jadi ada kewajiban di antara mereka gitu ya, di daerah apa namanya Sudan itu kalau sudah menikah tuh harus pakai henna katanya. Ada yang kurang kalau nggak pakai henna gitu ya. Mungkin sama kayak kalau di India itu kan kalau ada orang yang mau menikah tuh ya kan mereka pakai henna duluan ya. Nah sekarang sudah banyak juga tuh di wilayah-wilayah kita ya, di negara kita nih ya, bukan hanya di Aceh. Kalau di Aceh emang udah lama ya Bu ya, kalau mau nikah tuh biasanya ada henna-nya dulu ya. Nah sekarang juga udah mulai banyak gitu ya, malam henna katanya ya, pakai henna dulu gitu ya. Dibikin acara adat ya, malam henna gitu ya. Tapi itu bukan menginikan ya Bu ya, menambah misalnya menambah harus ada acara begitu gitu, enggak. Artinya itu sesuatu yang diperbolehkan. Jadi ibu-ibu yang pakai kutek ya kan, atau pakai henna tadi ya, pacar ya gitu ya, pacar. Kalau di kita kan hennanya, ibu tahu daun pacar nggak yang bulat-bulat itu ya kan? Kalau orang Indonesia kalau di kampung kan suka ya. Nah itu kalau ditumbuk gitu kan, itu buat pacar, nanti jadi merah jadi kuning gitu ya. Nah ya itu tuh boleh. Yang nggak boleh kalau ya kuteknya atau ketika kita mewarnai kuku atau tangannya pakai pacar atau cat kuku yang bisa menghalangi air sampai masuk ke tangan atau anggota tubuh kita gitu. Kan zaman sekarang tuh banyak Bu kutek-kutek ya kan, kutek-kutek yang kimia itu loh Bu ya. Nah kutek kimia tuh perhatikan, ada orang yang beli
dengan label karena ada faktor halalnya, ya kan? Biasanya kenapa sih lebih memilih kutek yang seperti itu, kutek-kutek kimiawi gitu? Karena itu lebih praktis, betul nggak? Daripada henna. Kalau henna kan harus nunggu gitu ya, kering dulu terus nanti dilepasin gitu. Nah kadang-kadang karena faktor praktis tadi itu pakai yang kimia gitu ya. Nah terus kadang-kadang orang penjual itu pada pinter bu, ya kan, disebutkannya apa? Halal, dikasih logo halal gitu ya. Ibu jangan terkecoh sama logo halalnya. Ini bisa untuk kutek maupun untuk pewarna rambut ya bu ya. Halal itu maksudnya apa? Halalnya terbuat dari bahan-bahan yang halal, gitu kan ya. Berarti secara bahannya memang sudah halal. Maksudnya halal. Oh, bagus kan? Kalau udah halal bagus. Tetapi harus diperhatikan lagi, itu waterproof atau tidak. Kan begitu. Yang halal belum tentu waterproof. Ya kan? Belum tentu enggak waterproof maksudnya. Ya. Kalau waterproof bagaimana? Waterproof itu kan dia menghalangi air sampai ke anggota tubuh kita. Nah, ya kalau sampai kita pakai yang waterproof tadi, yang kemudian menghalangi air ke anggota tubuh kita, berarti nggak sempurna wudunya, begitu. Ya, jadi bagaimana cara memilih baik kutek maupun pewarna rambut itu yang tidak waterproof justru, gitu. Ya, halal plus gitu kan ya. Ya. Kalau waterproof itu tak boleh bu. Kenapa? Karena tadi menghalangi apa? Air. Paham ya bu ya? Nah, berarti kalau yang aman itu ya henna ya. Henna-henna yang memang henna zaman sekarang pun mungkin ya, saya pernah ada yang ngobrol sama saya gitu. Ada henna yang itu waterproof loh Ustazah katanya gitu. Oh, jadi coba lagi diperhatikan berarti gitu. Ya udah mulai dimodifikasi kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang itu kan dunia industri udah berkembangnya luar biasa ya. Nggak tahu lah pokoknya gitu ya. Jadi ibu-ibu perhatikan kalau misalnya memakai alat-alat kecantikan ya, make up gitu ya. Ya, itu perhatikan baik make up maupun skincare ya. Tapi kebanyakan yang seperti itu make up ya Bu ya. Nah, kalau skincare kan sifatnya perawatan ya. Jadi kalau make up itu kalau misalnya dia tidak nembus air sampai ke kulit kita, berarti itu tidak aman untuk kita walaupun ada label halal. Paham ya Bu ya? Kita suka terkecoh begitu. Jadi pakai henna tuh boleh, tangannya dikasih gitu ya, dikasih warna dengan henna, itu hukumnya bagaimana? Boleh, ya Bu ya, boleh. Kenapa Ustazah tidak pakai? Sebenarnya suka Bu gitu ya, tapi kok kelihatannya tangannya kurang pantas gitu. Ya kayaknya kalau pakai henna tuh kalau tangannya yang putih kecil-kecil tuh lucu gitu ya. Cakep gitu ya. Tangan saya tangannya orang kampung Bu. Tuh mbaknya pakai henna bagus tuh, tangannya bagus ya. Kalau saya kan tangan orang kampung gitu ya. Masya Allah. Jadi gini dong. Ya bedainnya pakai cincin makanya. Kalau perempuan kan ya, kalau laki-laki kan nggak mungkin pakai cincin emas kan Bu. Gitu. Jadi ini udah bedain ini antara laki-laki sama perempuan. Tangan saya tuh kayak tangan laki-laki karena jari-jarinya gede itu kan Bu ya, jarinya gede. Ya makanya kurang cocok gitu kalau pakai henna. Ya, kadang-kadang pengen juga Bu, kadang-kadang pakai ya, nanti kalau pengen lagi pakai gitu kan ya. Berarti kalau misalnya kita pedikur apa istilahnya ya? Manicure ya. Kalau untuk kuku tangan manicure, kalau untuk kaki pedicure ya. Mani-pedi lah ya. Boleh nggak? Boleh, karena itu kan merawat ya. Yang tidak boleh itu satu, perhatikan tadi, kembali lagi pada obat-obat yang digunakan. Ya Bu ya, obat yang digunakan itu apakah ya dia terbuat dari hal-hal yang sifatnya halalan thayyiban. Halalan thayyiban itu maksudnya ya kan bukan dari benda-benda yang najis gitu ya, bukan dari benda-benda yang merusak begitu kan
ya, terus kemudian gitu ya, pakai dioles-olesin sesuatu yang sampai menghalangi air sampai kepada dia atau enggak. Ya, kalau itu tidak ya boleh-boleh saja. Pakai bahan-bahan alami memang untuk apa? Merawat kuku, merawat kaki boleh. Tapi kalau ibu mani pedi gitu ya ke salon, cari salon muslimah ya Bu. Ya. Cari salon muslimah. Jangan sampai kita pakai jilbab gitu yang mani pediin, ya Allah. Ya kan, ada orang laki-laki kan kadang-kadang banyak ya yang kerja di salon-salon begitu. Ya jangan sampai itu ya, jangan sampai. Itu cari yang perempuan aja dan semuanya perempuan biar kita merasa nyaman. Ya, biar kita ngerasa nyaman. Di sini ada kan Bu ya salon perempuan ya? Ya. Di sini mah banyak ya. Alhamdulillah khusus perempuan. Banyak ya alhamdulillah. Yang nggak pernah ke salon kelihatan nih saya. Oke, terus kemudian masalah kawat gigi. Nah, ini juga banyak jadi pertanyaan kan? Ya, bagaimana apakah diperbolehkan perempuan itu memakai kawat gigi? Ya. Ada hadis Rasulullah SAW yang menjadi hukum asalnya begini Bu. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bunyinya begini. La'anallahul washimati wal mustawshimat wal mutawashimat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Ya kan, artinya begitu. Artinya bagaimana gitu ya? Belum dibaca artinya sudah artinya begitu. Artinya begini Bu. Allah melaknat pembuat tato serta perempuan yang ditato. Jadi dua-duanya tuh. Iya, tato. Ya kan? Sama berarti laki-laki dan perempuan. Perempuan apa namanya kalau tato itu ternyata kan bukan cuma perempuan yang bertato, laki-laki juga kan? Ya. Nah, ini tatonya ya. Kemudian dicukur alisnya. Orang yang mencukur alisnya itu sampai habis gitu ya Bu ya. Nah, itu juga ya. Dan dikikir giginya ya demi untuk kecantikan. Ia mengubah ciptaan Allah. Nah, itu hukum asalnya. Kemudian banyak para ulama mengikir gigi sama merapikan gigi. Itu sama atau tidak? Kan begitu pertanyaannya. Ya kan? Nah, di sini para ulama menyamakan orang yang merapikan dan dikikir gigi. Ngikir itu gimana Bu? Potong bagian bawah, ya kan? Kayak di suatu daerah di mana yang gitu kan gigi itu harus dikikir gitu, ya kan? Itu potong bagian bawah, set gitu biar rapi, biar rata di bagian bawahnya, begitu kan? Ya. Nah, hukum asalnya itu baik dikikir maupun dirapihkan, ya kan? Itu tidak boleh. Ya, itu hukum asalnya berdasarkan hadis tadi. Ya. Nah, tetapi ada tetapinya kan belum selesai. Bahasanya kan belum selesai. Ya, wa yustasna min dalika ma yahsulu bihi ad-dararu wal adiyatu kaman yakunu laha sinnun zaidatun aw tawilatun ta'iquha fil aqli. Ya. Dikecualikan dari hal itu, yakni apa-apa yang bisa mendatangkan bahaya dan gangguan. Ya, misalnya perempuan yang memiliki gigi yang lebih atau kepanjangan tongos gitu ya Bu ya, sehingga bisa menghalanginya ketika makan. Nah, hal ini disampaikan ya Bu ya di dalam keterangan hadis tadi oleh Imam Ibnu Hajar pada Fathul Bari. Jadi artinya bagaimana? Kalau dilakukan untuk kesehatan, faktor kesehatan, ya bukan untuk merubah, ya Bu ya, ya hanya sekedar pengen cantik, ya maka hukumnya boleh, ya Bu. Tapi kalau cuman sekedar pengen cantik, ya kan, itu tidak boleh, ya. Kemudian saya nanya dong sama dokter gigi, ya. Saya nanya sama dokter gigi, kebetulan saya punya temen dokter gigi gitu ya. Bu dokter, dia udah spesialis Bu, udah spesialis dokter gigi apalah gitu ya belakangnya tuh. Bukan cuman dokter gigi aja gitu ya, udah spesialis apa gitu.
Dia bilang, saya tanya gini, Bu dokter gitu, ada hubungan kesehatankah konstruksi gigi kita tuh? Ya, kalau nggak rapih gitu kan, misalnya gitu. Oh, dia bilang ternyata ada, gitu. Ada Bu gitu. Gigi yang tidak rapih itu bisa mengakibatkan gitu ya kesehatan di bagian lambung, gitu. Terus dari situ nanti banyak perkara-perkara terjadi gitu, permasalahan sakit dalamnya, gitu. Ya, maka kalau memang giginya ya kan tidak rapi, artinya konstruksinya tadi kayak misalnya gingsul, ada bagian yang maju terus maju mundur gitu kan, banyak ada ya, pokoknya nggak rapi lah bahasanya gitu untuk ini gitu ya, sampai dia tidak bisa normal mencerna makanan di mulutnya itu gitu ya, maka itu memang secara medis harus dirapikan begitu ya. Maka kalau ada kondisi seperti itu, ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, boleh dia merapikan gigi begitu. Jadi al-umuru bimaqasidiha gitu ya, bahwa berbagai perkara itu dinilai sesuai dengan maksudnya. Tujuannya apa? Nah, itu tujuannya dulu. Ya, kalau dia tujuannya merapikan untuk kesehatan, maka boleh. Tapi tujuannya ya pakai behel gigi ya, agar misalnya untuk kecantikan gitu ya, dirubah untuk kecantikan gitu, lil husn dan semacamnya, semodelnya, maka itu tidak boleh. Paham ya Bu ya? Nah, itu masalah behel gigi. Kemudian masalah lagi apa? Rebonding. Ya kan? Rebonding rambut ya. Rebonding itu apa Bu? Iya, diluruskan yang keriting gitu kan ya. Kemudian yang lurus di keriting. Ya kan? Nah, itu bagaimana hukumnya? Ini kan menarik ya Bu ya, dibahas ya. Nanti bagaimana ininya. Ya. Jadi Imam Qurtubi rahimahullah berkata begini, al-manhiyu anhu innama huwa fi ma yakunu baqiyan. Ya, jadi larangan jika terjadi perubahan itu secara permanen. Ya. Kalau misalnya tidak permanen, bagaimana? Kan? Ya, kalau tidak permanen maka dia tidak apa-apa. Para ulama memperbolehkan, faqad ajaza al-ulama udzalik. Ya. Jadi kalau misalnya rambutnya kurul-kurul tuh dia lurusin, tapi dia sifatnya ngelurusinnya nggak permanen. Ini hanya bertahan misalnya cuman 3 bulan, ya kan? Atau 6 bulan. Itu kan berarti nggak permanen kan Bu? Ya kan? Catat ya. Bedanya kalau rebonding berapa lama bertahannya. Pokoknya intinya itu tadi dia, kalau dia permanen akhirnya nggak berubah terus gitu ya, berubah terus itu nggak boleh. Tapi kalau nggak permanen gitu ya, maka itu boleh, nggak apa-apa ya. Bagi orang yang misalnya rambutnya keriting dilurusin, terus rambut lurus dikeritingin gitu ya, patokannya ya kan, itu dia tadi itu merubahnya kalau permanen nggak boleh, kalau nggak permanen boleh saja. Dalil lagi di fatwa al-lajnah ad-daimah ya, disebutkan begini, taghyiru sya'ri bi ghairi sawadi la haraja fihi wa kadzalika isti'malu mawadi litan'imi sya'ri al-maj'adi wal hukumu lisyabab wasyuyukh fi dzalika sawa'un idam tafatil madarratu wa kanat madatun tahiratun mubahatun ya. Mengubah rambut dengan selain warna hitam, nah ini kalau ini mengubah warnanya tidak apa-apa ya. Begitu juga menggunakan ramuan untuk meluruskan ya kan, untuk meluruskan itu kan tadi rebonding ya, meluruskan rambut yang keriting. Hukum untuk anak muda dan orang tua itu sama saja ya, sama saja, nggak ada kalau untuk orang muda nggak boleh, orang tua nggak boleh, nggak begitu ya, sama saja, tua muda hukumnya sama ya, selama tidak ada bahaya serta berasal dari zat suci dan mubah yang dipakai, boleh saja ya.
Yang tidak boleh itu mengumbar rambut karena rambut termasuk aurat. Ya Bu ya. Jadi kita mau pakai warna rambut, ya misalnya rambutnya bosen nih warna hitam terus gitu kan misalnya ya. Mau dikasih warna kuning misalnya. Biar kayak ya. Itu boleh Bu, boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting tadi pakai bahan yang halal, tidak najis, tidak merusak rambut ya, artinya tidak madorot ya di rambut. Kemudian ya tidak waterproof. Ya Bu ya, tidak menghalangi air sampai di rambut, ya kan? Termasuk juga tadi ya rebonding, rambutnya yang keriting diluruskan, yang lurus dikeritingin. Pakai ramuan-ramuan yang penting tidak yang madorot bagi rambutnya, maka boleh. Ya, ibu-ibu kadang-kadang kalau kita kan kita mah enggak begitu-begitu gitu ya. Tapi kan kita ketemu sama anak-anak kita, anak-anak muda loh. Ya. Mi, boleh nggak sih gitu kan? Ntar jangan kelabakan kita. Apa ya? Ntar deh ketemu dulu sama ustazah, nanya dulu sama ustazah gitu kan. Keburu marah nih anaknya gitu kan. Ya. Atau ada orang tua yang saklek banget, ya kan? Nggak usah lah aneh-aneh gitu ya. Terus jadi berantem sama anaknya. Ya, nggak ngerti anak muda zaman sekarang gitu. Tapi kan adik tetap loh Mi, kalau keluar nutup aurat, ditutupin pakai jilbab. Udah tahu pakai jilbab ngapain juga pakai diwarna-warnain. Itu pemikirannya orang zaman dulu tuh begitu. Iya kan? Kayak kita nih iya kan? Dan kita tadi kan kadang-kadang kita kepikirannya begitu. Ngapain juga ngewarnain rambut, kita pakai jilbab begitu kan? Tapi di awal tadi kan saya sampaikan, ya perempuan itu fitrahnya dia pengen cantik dan mempercantik diri. Gitu. Jadi dia cantik itu bukan untuk dipamerkan dan memang nggak boleh mamerin kan begitu ya, bukan untuk keluar gitu. Tapi kalau dia ya mempercantik diri itu seneng aja gitu. Itu fitrahnya perempuan. Beda sama laki-laki. Nah, laki-laki fitrahnya seneng melihat wanita cantik. Udah klop kan? yang perempuan seneng mempercantik diri, yang laki-laki seneng melihat perempuan cantik. Maka perempuan cantik nih, perempuan nih aurat gitu ya. Cantiknya dia itu harus dijaga. Jangan sampai diumbar. Begitu. Ya. Masih ada waktu, Bu. Memakai bulu mata palsu. Nah. Ada yang suka pakai bulu mata palsu? Ada atau enggak? Ya Allah Bu, kok masih sama saya. Ya, jadi Bu, pakai bulu mata palsu hukumnya bagaimana gitu ya? Ini ada hadisnya sama seperti yang tadi ya sebenarnya, yaitu dia bulu mata itu kalau menurut para ulama ya itu konsepnya sama kayak nyambung rambut, gitu. Jadi iya, hair extension itu kan nyambung rambut itu kan nggak boleh ya Bu ya, kan nggak boleh gitu. Nah, bulu mata itu, mata ini kan bulu kayak rambut ya. Nah, kalau disambungin lagi itu dihukuminya sama seperti dia ya nyambung rambut di kepala. Ya, nah sebagian ulama mereka, dan ini lebih kepada banyak ulama ya yang berpendapat seperti itu. Maka bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Hadisnya dari mana? Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustaushimah. Ya, dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Ya kan? Menyambung rambutnya itu masuk dalam kategori ini, yaitu misalnya pakai wig, pakai konde ya, atau sanggul. Ya Bu ya, pakai sanggul kan, sanggul itu kan dari rambut juga ya Bu ya. Dan tukang sambungannya juga nggak boleh. Ya, serta perempuan yang bertato dan tukang tatonya. Hadisnya sama seperti yang tadi disampaikan. Ya, berarti kalau misalnya ya kan bernikah pakai adat-adat Jawa yang pakai sanggul, terus kemudian adat-adat sebagian ya Bu ya Nusantara kita kan adatnya macam-macam gitu ya.
Kalau wanita muslimah sebaiknya menikahnya tetap pakai jilbab. Dia nggak perlu harus mengumbar aurat atau mempertampakkan rambutnya hanya untuk menikah. Ya, tetap cantik kok wanita pakai jilbab ya. Misalnya mau pakai adat Jawa misalnya masih bisa pakai paes begitu ya. Ya itu nggak apa-apa pakai jilbab tapi pakai paesan yang seperti orang-orang Jawa atau riasan orang Jawa atau Sunda atau daerah-daerahnya. Ya jadi nggak perlu dia sambung-sambung rambut lagi. Ya suatu ketika dalam sebuah perayaan Walimatul Arus gitu kan ya. Ada seorang wanita, kalau perempuan kan zaman dulu tuh perempuan sama perempuan ya Bu ya, perempuan sama perempuan gitu. Ya Aisyah ngelihat gitu ya, rambut si wanitanya itu jatuh gitu. Ya terus kemudian ibu si pengantin ini ngebela gitu ya. Dia bilangnya begini, aku disuruh suamiku untuk nyambung rambut anaknya. Kenapa? Karena anaknya tuh rambutnya tipis. Diadukanlah kepada Rasulullah. Ya, kemudian dia bilang, wahai Rasulullah, anakku tuh rambutnya tipis, gitu. Jadi dia bilang kalau suaminya nyuruh untuk disambungkan rambutnya, gitu ya. Maka Rasulullah membacakan hadis ini, tetap tidak boleh, begitu. Walaupun, gitu ya Bu ya. Itu bersama dia sekelompok dengan para wanitanya. Artinya ya kalau misalnya tadi ngewarnai rambut sama nyambung rambut tuh kasusnya beda. Kalau mewarnai rambut selain warna hitam ya itu boleh ya, tapi kalau nyambung rambut walaupun rambutnya tadi ada faktor karena tipis kemudian biar disambung jadi nampak tebel, itu tetap tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Jadi kasusnya beda ya, mau tebel mau tipis gitu, ketika kita di ruang publik atau keluar ada laki-laki lain tetap harus pakai hijab, begitu ya Bu. Jadi mana kalau ada benturan tradisi sama syariat, yang harus dimenangkan mana? Syariah, begitu ya. Kalau misalnya bisa dikombin gitu ya Bu ya, bisa diambil dan bisa jalan gitu tanpa melukai satu dengan yang lainnya, tidak masalah. Tapi kalau misalnya sedang menabrak aturan Allah Subhanahu wa taala, itu tetap sebagai seorang muslimah, sebagai seorang ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditinggalkan tradisi yang menabrak norma syariah. Contoh lagi misalnya kayak orang mandi, ada istilahnya kalau di suatu daerah gitu, ketika bulan Muharram atau Syuro gitu ya, ada satu wilayah yang mandi bareng laki-laki sama perempuan campur di kali gitu, di sungai gitu kan ya Bu ya. Nah itu kalau bercampur baur mandi bareng ya nggak boleh, walaupun itu tradisi harus diatur gitu. Ya, mandi barengnya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Tidak boleh bercampur baur begitu ya Bu ya. Nah kemudian ada pendapat lain. Pendapat lain bagaimana? Pendapatnya begini. Tapi hukumnya gitu ya. Hukumnya dimakruh. Artinya begini. Kalau ada ya bulu matanya itu terbuat dari sintesis, bulu mata yang sintesis bukan dari rambut ya, maka itu tidak sampai pada derajat haram gitu, tidak sampai derajat haram. Hukumnya apa? Makruh gitu, hukumnya makruh ya, boleh, kebolehannya sampai di tahapan makruh, paham Bu? Jadi kalau misalnya ibu harus menggunakan karena mungkin ada pesta pernikahan misalnya, ya kan, nanti kan sama MUA-nya disuruh pakai bulu mata ya biar kelihatan cetar membahana gitu kan ya. Misalnya kan ya, maka ya ibu pilihlah yang sintesis tadi, jangan yang terbuat dari rambut ya. Imma begitu kebolehannya ya, itu hukumnya makruh menurut para ulama
Boleh, tapi makruh. Makruh itu kan nggak dosa Bu, ya kan? Nggak haram kan? Jadi kalau misalnya ibu-ibu nanti jangan dipakai untuk nilai-nilai orang ya kan? Kita belajar begini itu untuk belajar diri sendiri, ya Bu ya. Kita nasihati orang yang memang dekat sama kita, kan ya. Tapi kalau orang yang misalnya gitu ya, dia belum begitu dekat sama kita, nggak kenal sama kita, apalagi gitu ya, dia masih on the way, lagi belajar gitu ya, jangan langsung gitu kan dikasih pelajaran yang berat begini. Ini berat loh Bu bagi wanita ya. Ada saya punya temen itu dia nggak mau keluar rumah kalau nggak pakai bulu mata. Ada tuh ya, saya Bu Isti nggak pakai lipstik nggak apa-apa, nggak pakai bedak nggak apa-apa, tapi kalau nggak pakai bulu mata nggak bisa saya, katanya. Ada tuh Bu temenan sama saya senyum aja gitu, ya nggak apa-apa gitu, pakai aja kata saya begitu kan. Pakai bulu matanya yang kayak gimana kata saya kan, bulu matanya pilih yang sintetis ya, jangan pakai yang apa rambut gitu, ya kan. Walaupun nanti gitu ya Bu, ada perdebatan ulama yang membolehkan, kan beda itu konteksnya gini. Kita ambil pendapat yang jumhur. Kira-kira kita itu kesusahan nggak sih kalau ninggalin bulu mata Bu? Ya kan? Kalau ada yang kesusahan tadi itu alternatifnya Bu ya. Alternatifnya cari yang sintesis ya. Tapi ya itu tadi loh Bu ya, benar-benar ya kita mah pelan-pelan dakwahnya ya. Sama orang yang terbiasa pakai bulu mata, pakai segala macam ya, kita apa Bu, pelan-pelan. Jangan langsung pulang-pulang dari pulang-pulang nanti dari ngaji ya kan, sama menantu kita, tuh hati-hati tuh Bu. Ya, menantunya pakai bulu mata, sukanya hobinya gitu, koleksi apalagi gitu ya. Ayo nak, buangin semuanya gitu ya, ternyata ini hukumnya haram. Aduh gitu, ujuk-ujuk gitu ya. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan, dipahamkannya pelan-pelan, jangan langsung jangan langsung keras gitu ya, proses. Nanti lama-lama kalau sudah paham gitu ya, lama-lama gitu insya Allah orang akan beramal sesuai dengan pemahamannya. Kalau nggak paham gitu malah jadi berantem kita Bu, ya kan? Jadi berantem, debat itu ya. Debatnya itu kadang-kadang kalau orang yang mohon maaf bodoh, nggak punya ilmu tuh berbahaya itu. Ya kan? Jadi segala macam omong, kata-kata segala macam yang nggak pantas tuh keluar semuanya gitu ya. Itu jangan sampai, kita menghindari aja lah yang seperti itu ya. Ini pelan-pelan kita. Kemudian masalah melakukan sulam alis Bu ya, satu lagi ya Bu ya, masalah sulam alis ya. Nah, masalah sulam alis itu bagaimana? Sulam alis ini ya kan, itu masuk kategori tato, betul kan? Metodenya seperti metode tato ya, maka itu tidak diperbolehkan karena faktor tatonya tadi, disamakan dengan orang yang melakukan tato pada tubuhnya ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan begini, qala at-Tabari la yajuzu lil mar'ati taghyira syai'in min khilqatiha allati khalaqaha Allah 'alaiha bi ziyadatin aw naqsin iltimasil husni la lizauji wala li ghairihi. Artinya Imam At-Tabari berkata, tidak boleh bagi perempuan mengubah sesuatu dari bentuk yang telah Allah ciptakan baginya, baik dengan tambahan atau pengurangan untuk tujuan kecantikan. Tidak boleh walaupun untuk suami, ya Bu ya. Tidak juga untuk selain suami. Walaupun untuk kepuasan diri sendiri itu loh Bu, tetap tidak boleh. Bagaimana kalau kemudian ya Bu ya, sampai operasi plastik, aduh. Ya kan, itu uang tadi yang disebutkannya untuk sulam alis aja nggak boleh gitu ya. Terus kemudian kalau merapikan alis bagaimana? Boleh merapikan, bukan menipiskan, paham Bu ya? Beda kan? Kadang-kadang orang kan kalau ditipisin itu di bagian atasnya tuh dicabutin, diiniin gitu ya, diambilin atau sampai dikerok, itu nggak boleh ya. Tapi kalau
merapihkan bagian-bagian yang sampai begini gitu misalnya itu berantakan, ya Bu ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ditipiskan nggak boleh, apalagi sampai dikrok habis, diganti sampah pensil, nah itu nggak boleh, ya Bu ya. Jadi pakai pensil alis boleh tanpa mengeroknya, tanpa menipiskannya, itu boleh, ya. Tapi kalau misalnya ditato sama di apa namanya tadi, disulam gitu ya, kan pakai metode tato ya, nah itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bu yang kelewatan bahasannya? Kalau sudah terjadi taubatan nasuha, ya kan? Kalau sudah terjadi kemarin kita belum tahu ilmunya, ya, atau itu terjadi kita tahu tapi kita bandel dulu mah, gitu kan ya? Bandel bukan karena nggak tahu nih, karena bandel aja Ustazah gitu, belum mau mikir taubat gitu kan ya? Nah sekarang kita baru tergerak untuk taubatan nasuha, ya udah taubatan nasuha sama Allah. Ya banyak-banyak beristighfar, ya jangan lagi dilakukan. Kemudian apa? Mudah-mudahan banyakin amal soleh, banyakin hal-hal yang ya diperintahkan oleh Allah, ngelakuin amal sunnah gitu ya. Nanti mudah-mudahan ya kan, ketika ditimbang amal tidak baik sama amal baiknya, lebih banyak amal baiknya. Jadi diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak memang Bu atas karena faktor misalnya kebodohan, ya Bu ya. Karena nggak ngerti ilmunya dulu gitu ya, kita begini begono. Ya, masih jahiliyah katanya. Kadang-kadang tuh ketemu yang kondisi-kondisi seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya ya Bu ya, sudah tahu tapi dilanggar, nah itu kebangetan. Ya kan, bandel tuh, tapi saya udah tahu Ustazah, tapi saya memang bandel dulu tuh gitu kan ya, belum ini gitu, belum mau bener-bener lah gitu ya, udah taubat aja. Terus sekarang bagaimana, masih bandel nggak kan begitu ya? Sekarang udah taubat Ustazah gitu ya, udah taubat insyaallah, maka taubatan dengan sebaik-baiknya. Ya, ya nggak apa-apa kan, nggak harus di apa-apain Bu, ya kan. Sama seperti kalau orang tato Bu, orang tato itu apakah harus dia menghapus tatonya? Enggak harus. Kenapa? Menghapus tato itu sakit, tambah dia menyakiti dirinya lagi gitu. Ya, berarti kalau orang yang sudah tatoan apakah boleh sholat dengan tatonya? Boleh gitu ya. Yang sudah terlanjur melakukan karena faktor ketidaktahuan atau bandel, dia mau taubatan nasuha pasti diterima sama Allah, ya kan? Nah itu bentuk kasih sayang Allah. Allah tuh nerima taubatnya hambanya, pasti diterima asalkan sungguh-sungguh taubatnya, ya. Terus kalau misalnya yang belum, jangan dilakukan, nggak usah kepengen gitu. Terus kadang-kadang ada yang oplas tuh bagaimana Ustazah gitu ya, udah oplas ini oplas itu gitu, dulu dilakukan karena nggak tahu gitu misalnya gitu ya, sekarang udah taubatan nasuha bagaimana, ya udah gitu, apa mau dibalikin kan nggak bisa, ya kan? Tapi apa, ya sudah, kita taubatan nasuha ya Bu ya. Jadi beda ya Bu ya, kalau kita mempercantik diri dengan skincare itu berarti boleh asalkan tidak berlebihan gitu ya. Terus kemudian juga gitu, misalnya kita tampak segar, tampak rapi, tampak bersih gitu ya, itu tuh boleh juga gitu. Karena suatu ketika Rasulullah ketemu sama seorang sahabat gitu ya di tengah jalan, kemudian Rasulullah tanya, hendak kemana engkau gitu ya. Terus laki-laki ini bilang gitu ya, saya mau berkunjung ke rumah teman saya. Kemudian Rasulullah bilang gitu ya, kamu mau pergi dengan kondisi nih, bahasanya ya, kondisi yang kayak gini, itu dia rambutnya tuh acak-acakan gitu, terus kemudian kondisinya nggak rapi, bajunya lusuh gitu. Terus sama Rasulullah disuruh untuk rapikan rambut kamu, pakai baju yang bagus gitu. Agar apa? Agar teman kamu lihat kamu bahagia, begitu. Jadi kalau kita mau ketemu sama orang juga begitu Bu, jangan sampai orang melihat kita itu kok kayaknya ya kasihan amat gitu, lusuh gitu kan, itu nggak boleh Bu. Dalam Islam tuh nggak boleh begitu
gitu ya. Dalam Islam nggak boleh. Jadi memperhatikan penampilan kita supaya kelihatan baik, ya kan. Jangan juga kita keluar dalam keadaan bau badan menyengat gitu, bau mulut gak enak gitu dan sebagainya, itu nggak boleh juga. Jadi harus rapih ya, wangi. Kalau perempuan wanginya nggak boleh berlebihan gitu ya. Sekedar apa Bu? Ya menghilangkan aroma Katy ya kan? Ya, dan juga ketika kita mau ketemu sama orang dijaga supaya apa, bau mulutnya juga tidak beraroma tidak enak ya. Jangan mau ngaji makannya jengkol, makan bawang, jangan gitu ya. Jadi kebersihan juga harus dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqum mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, Iya. Kenapa Bu?